untuk mengisi kemerdekaan itu ya harus sungguh-sungguh. Kita sudah tidak lagi berperang mengangkat senjata, kita tidak lagi berperang dengan tumpah darah kita, tapi kita harus bagaimana caranya memajukan negara Republik Indonesia ini berperang melawan penjajahan yang bukan hanya penjajahan fisik, tapi penjajahan budaya, penjajahan intelektual gitu yang harus kita perangi saat ini, sehingga kita bisa merdeka, tidak hanya merdeka secara fisik tapi juga merdeka secara pikiran. Begitu Dal kalau menurut saya. Ya kalau keganggu pindah kamar sebelah kan bisa, Dir. Ini kan aku lagi diskusi sama teman-temanku. Siapa sih, Boy? Kembarmu itu ya? Mau tak bantu nyelesain, Po? Dada-didi bersaudara, dada-didi bersejarah, dada-didi bersaudara, dada-didi bersejarah, dada-didi bersejarah dalam otak Dia kan orangnya emang gitu. Itu udah tidur lagi. Paling tadi cuma ngigo dia. Sudah. Gimana Dar? Paham atau belum? Misalkan belum paham, kita boleh kok diskusi lagi. Aku mau nanya lagi deh teman-teman. Terkait penjajahan Belanda di Indonesia. Dulu nih aku waktu masih sekolah dasar, kemudian SMP, SMA, itu kan narasi sejarah di pelajaran sejarah dulu menyebutkan bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Kemudian saat ini ada referensi lain yang mengatakan bahwa Belanda menjajah Indonesia tidak selama 350 tahun. Itu bagaimana teman-teman? Begini ya, jadi kalau dari narasi yang berkembang selama ini, memang Belanda itu melakukan penjajahan di Nusantara, di Indonesia selama 350 tahun. Namun, coba kita kritisi apakah narasi itu benar atau perlu kita kaji ulang. Kalau kita lihat dari awal kedatangan Belanda itu pertama kali datang di Nusantara pada tahun 1596 di wilayah Banten. Tujuan utama Belanda datang di wilayah Banten itu bukan untuk melakukan penjajahan, melainkan melakukan kontak dagang dengan masyarakat lokal. Sama seperti yang dilakukan oleh pedagang-pedagang yang berasal dari Arab, Cina, India, maupun pedagang-pedagang dari Portugis. Bahkan Belanda itu di wilayah Banten juga harus menyerahkan upeti yang diberikan kepada Sultan, supaya Belanda mendapatkan izin dari Sultan untuk melakukan perdagangan dengan masyarakat lokal. Kalau kita jumlahkan ya, waktu 1596 ditambah dengan 350 tahun, itu ketemunya adalah 1946. Jadi Indonesia baru merdeka 1946. Padahal sebelum merdeka, Indonesia itu sempat dijajah oleh Jepang. Belanda menjajah sampai tahun 1942. Jadi rasanya kurang tepat kalau Belanda menjajah di Nusantara selama 350 tahun. Jadi rasanya perlu dikaji ulang kalau dikatakan Belanda menjajah di Nusantara, di Indonesia selama 350 tahun. Bahkan beberapa sejarawan itu mengatakan Belanda menjajah di Nusantara itu selama 4 tahun. Belanda menjajah di Indonesia, bukan Nusantara, itu dikatakan selama 4 tahun. Pada masa agresi militer 1 dan agresi militer 2. Karena sebelum agresi militer itu wilayah kita itu masih wilayah Nusantara dan wilayah kerajaan. Dan perlu kita garis bawahi, tidak semua wilayah yang sekarang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia itu dulu juga dijajah oleh Belanda. Jadi 350 tahun itu belum kita temukan awal dari mana sih sebenarnya
fakta sejarah apa sih yang mendukung bahwa Belanda menjajah selama 350 tahun itu juga belum diketemukan oleh para sejarawan. Bahkan di bukunya Racing itu juga dijelaskan bahwa bukan 350 tahun Belanda menjajah di Nusantara maupun di Indonesia. Right, aku sependapat dengan Hani, terutama buku Racing yang tadi itu ya. Tapi kalau misalnya aku tambahin gini guys, narasi kita dijajah selama 350 tahun itu memang satu narasi yang sudah cukup panjang umurnya bagi bangsa ini, bagi masyarakat Indonesia. Sehingga kemudian aku bisa bilang bahwa itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya kita, terutama dalam konteks sistem pendidikan Indonesia yang memang diajarkan menyebarkan narasi seperti ini. Sehingga kemudian kita bisa mendekonstruksikan dari mana narasi 350 tahun ini berasal. Coba misalnya gini, biasanya nih ya, kalau tadi juga Hani sudah sempat menyinggung, permulaan episode penjajahan kita dimulai misalkan ketika Cornelis de Hout mendatang 1596 atau berdirinya VOC sekitar 1602. Taruhlah misalkan berdirinya VOC 310 tahun, tambah berarti sekitar 1952. Mungkin agak miss ya sedikit. Kan kita merdeka 1945. Atau misalkan diakui oleh Belanda 1949. Tapi ya sejarah juga bukan seperti itu juga. Bukan matematika yang dihitung-hitung layaknya angka, dan bukan hitam putih juga. Nah, narasi sejarah 350 tahun ini memang identik dengan, kalau kita buka ya literaturnya, memang identik dengan pernyataan dari salah satu gubernur Jenderal Hindia Belanda, Cornelis de Jong, yang menyatakan bahwa kita akan menjajah bumi ini lagi sekitar 300 tahun. Yang kemudian narasi ini ditangkap oleh Soekarno, yang pada masa itu memang sedang membutuhkan untayan kata untuk menimbulkan semangat nasionalisme, untuk menggalang suara terkait masalah pertahanan dan perjuangan bangsa Indonesia agar terus eksis pada masa itu. Nah, maksudku kita harus bisa men-share ini ke halayak ramai sih. Dari dua pertanyaan tadi, kalau aku berstatement seperti ini gimana? Bahwasanya pengetahuan sejarah itu berdasarkan referensi apa yang kita baca, atau bahkan perspektif dari sejarawan atau penulis itu mempengaruhi pembacanya. Jelas lah boy, setiap teks yang ditulis oleh penulis tertentu itu mengandung unsur subjektivitas yang sangat tinggi sekali. Karena ketika penulis melakukan satu bentuk penulisan, itu memang sangat dipengaruhi dengan kacamatanya. Nah, kacamatanya ini dikonstruksikan oleh latar belakang kehidupannya, pendidikannya, pilihan ideologinya, pilihan politiknya, dan sebagainya. Apalagi sejarah. Nah, maka dari itu di sejarah memang terbiasa dengan perdebatan, terbiasa dengan diskursi yang memang saling memberikan, menurut saya saling memberikan satu hal-hal yang sifatnya konstruktif di antara satu dan yang lainnya. Sehingga kemudian memang perdebatan dalam sejarah bukan sesuatu yang anti, akan tapi memang sangat dibutuhkan. Menurutku gitu sih boy. Dalam ilmu sejarah itu kita mengenal berbagai perspektif. Jadi kalau perspektif yang kita pakai itu mau yang menurut sejarawan mana, itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar kita terhadap sejarah itu sendiri. Nah, di ilmu sejarah itu sendiri banyak sekali penelitian-penelitian yang bisa saja penelitian itu dilakukan oleh peneliti untuk melengkapi penelitian yang sebelumnya. Atau juga ketika ditemukan fakta baru, ternyata hasil penelitiannya tidak sama dengan penelitian selanjutnya, tidak ada masalah dalam proses pembelajaran sejarah. Malah itu bisa menjadi
referensi baru, sumber informasi baru dalam kajian khazanah ilmu kita. Jadi banyak penelitian sejarah yang misalkan hari ini, dulu kita kenal ya, narasi sejarah kita kenal bahwa penjajahan Belanda itu selama 350 tahun. Tapi ternyata ada penelitian baru yang mengatakan bukan 350 tahun Belanda menjajah Nusantara. Jadi berbagai perspektif dari ilmuwan, berbagai perspektif dari sejarawan, dan beberapa referensi yang kita baca itu, yaitu sumber belajar kita, itu yang akan meng-create pemikiran kita terhadap fakta atau peristiwa sejarah tersebut. Jadi sangat berpengaruh kalau menurut saya, dan tidak masalah ketika fakta sejarah itu tidak selalu sama dengan fakta yang sebelumnya, karena kita sejarawan itu terus menggali beberapa sejarah-sejarah, terutama sejarah-sejarah yang masih kontroversi, sejarah-sejarah yang peristiwanya belum selesai, sehingga nanti kita akan menambah pengetahuan baru, menambah ilmu baru dalam proses pembelajaran sejarah itu sendiri. Begitu Dar, kalau menurut saya ya. Oh ya. Sekarang aku udah paham teman-teman. Terima kasih ya. Ini juga udah larut malam. Sepertinya kita harus rehat dulu ini. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya, teman-teman. Di diskusi selanjutnya. Siap. Dadah. Tulit kepenang. Capek nih. Istirahat dulu lah. Dari tadi belum istirahat yuk. Oi, gue orang belum bayar upeti ya? Ampun Menir, saya kan cuma petani timun. Itu panennya lagi jelek ini, apalagi kan sering dicuri sama kancil. Loh, si kancil anak nakal suka mencuri timun, ya kan Menir? Ampun Menir. Cukup. Gue orang pasti tahu di mana si Pitung berada ya? Ampun Tuhan, saya tidak tahu Tuhan. Saya tidak kenal sama si Pitung. Cukup. Ampun. Wait, pasti bohong. Tembak kepala gue orang. Ampun Tuhan. Ngapal beneran dar. Bersejarah dalam otak.